Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4 semuanya yang ibu sayangi dan ibu cintai, pada hari ini ibu akan mempelajari atau mengajarkan pelajaran tema 2 subtema 3 PB 6. Anak-anak sudah siap? Jangan lupa ya anak-anak, kita berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Anak-anak juga nanti harus jaga jarak, jangan lupa pakai masker, cuci tangan, hindari tempat keramaian. Anak-anak sekarang kita berdoa terlebih dahulu ya sebelum belajar. Anak-anak siap? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ayo anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran pada hari ini, kita bersama-sama tepuk PPK dulu biar semangat ya. Yuk kita sama-sama tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Yes, oke. Anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah, pada hari ini kita ulangi kembali ya temanya tema 2, subnya subtema 3, pembelajarannya pembelajaran 6. Dalam kegiatan ini, pembelajaran pada hari ini adalah melakukan kampanye cinta lingkungan. Baiklah anak-anakku semuanya, kita mulai saja ya pembelajaran hari ini. Nah anak-anak, ternyata kentang juga dapat menghasilkan energi listrik. Anak-anak tahu kentang? Yang suka mama di rumah masak itu untuk apa anak-anak? Untuk sayur sop bisa, untuk digoreng bisa. Ya, sekarang Bu Guru akan mengenalkan bahwa kentang juga mengandung energi listrik. Mau tahu anak-anak? Perhatikan. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar bagaimana jeruk nipis atau jeruk lemon itu juga bisa menghasilkan energi listrik. Nah, hari ini Ibu akan belajar tentang kentang yang bisa menghasilkan listrik atau energi listrik. Kalian telah melakukan percobaan sebelumnya pada PB yang telah lalu mengenai energi alternatif dari beragam buah-buahan. Apakah anak-anak masih ingat langkah-langkahnya untuk melakukan percobaan tersebut? Ya, yuk diingat-ingat anak-anak. Nah, untuk saat ini kita akan belajar untuk membuktikan bahwa kentang itu juga bisa menghasilkan energi listrik. Penasaran anak-anak? Ya, dengarkan dan perhatikan Bu Guru. Bahan yang diperlukan untuk membuat percobaan bahwa kentang itu mengandung energi listrik, bahan-bahannya: 1. Beberapa buah kentang, masing-masing dipotong menjadi 2 bagian yang sama. 2. Kabel atau kawat sebagai penghantar arus listrik. Kamu dapat menggunakan kabel kawat dari percobaan yang sebelumnya. Jangan dibuang ya anak-anak yang waktu kemarin kita membuat percobaan itu.
3. Satu buah bola lampu senter. Lampu senter bohlam yang kecil anak-anak. 4. Penjepit buaya yang berupa kaleng gitu tuh, kecil. 5. Seng dan logam atau koin kuning dan putih sebagai kutub positif dan negatif. Cara membuatnya itu anak-anak perhatikan biar jangan bingung anak-anak nanti percobaannya ya. Perhatikan Bu Guru. 1. Tancapkan seng dan logam pada kentang yang sudah dipotong. 2. Hubungkan seng dan logam menggunakan rangkaian kabel atau kawat yang telah dipasang pada penjepit buaya dan hubungkan pada bola lampu. Otomatis anak-anak bola lampunya akan menyala. Karena kentang ini mengandung apa anak-anak? Energi listrik. Baiklah anak-anakku semuanya, masih semangat ya? Harus semangat. Anak-anak sekarang kita mempunyai kewajiban untuk menghemat energi yang jumlahnya sangat terbatas. Karena energi tersebut suatu saat akan habis anak-anak kalau kita pemakaiannya secara boros. Selain menghemat, kita juga mempunyai kewajiban untuk terus-menerus mencari cara untuk menciptakan energi alternatif agar supaya kebutuhan akan energi tetap dapat terpenuhi. Mengapa kita perlu mengembangkan energi alternatif? Ayo anak-anak, mengapa? Karena kita semua perlu menggunakan energi alternatif yang ada di bumi. Untuk menghemat pasokan energi utama dan pasokan mulai menipis, minyak bumi adalah sumber energi utama yang ada di bumi ini, yang pasokannya mulai menipis karena makhluk hidup di bumi ini sering menggunakan minyak bumi sebagai energi utama. Anak-anak masih ingat tentang pembelajaran sumber daya alam? Ada 2 macam ya, yang bisa diperbaharui dan dengan yang tidak bisa diperbaharui. Ibu di sini akan menjelaskan manfaat energi alternatif. Anak-anak tahu alternatif? Alternatif itu berarti anak-anak pengganti. Anak-anak, 1. Mungkin anak-anak sudah tahu, setiap pagi anak-anak melihat adanya matahari. Matahari merupakan energi alternatif dan dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga surya, sumber energi pada panel surya, dan mobil tenaga surya. Zaman sekarang sudah ada anak-anak mobil yang bahan bakarnya dari sinar matahari. Yang kedua anak-anak, ombak. Anak-anak suka bermain ke pantai bersama keluarga. Ombak anak-anak pernah melihatnya. Gulungan air yang dari lautan menuju pantai adalah ombak. Ombak juga anak-anak dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga ombak. Jadi anak-anak sudah tahu 2 tenaga energi atau manfaat energi alternatif. Yang ketiga anak-anak, angin. Anak-anak kalau udara panas, anak-anak pasti mencari angin untuk menyejukkan badan. Angin juga anak-anak termasuk energi alternatif.
Angin dapat digunakan sebagai pembangkit listrik energi angin ya, untuk menggerakkan kincir angin. Yang terbanyak menggunakan energi angin kincir angin adalah negara Belanda. Dan juga dapat digunakan untuk menggerakkan kapal layar atau perahu layar. Yang keempat anak-anak, air. Air dapat digunakan untuk menggerakkan turbin pada pembangkit listrik tenaga air. Yang kelima anak-anak, panas bumi. Panas bumi di sini, bumi di dalamnya itu mengandung panas bumi. Dapat juga anak-anak digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi. Yang keenam, biodiesel. Biodiesel digunakan untuk pengganti solar, yaitu bahan bakar mobil dan diesel. 7 ya anak-anak, yang ketujuh nih, perhatikan, gasol dapat digunakan untuk bahan bakar motor. Yang terakhir 8, biogas. Anak-anak tahu biogas? Biogas di sini dapat digunakan untuk pengganti LPG dan LBG, yaitu pengganti bahan bakar kompor. Ya. Anak-anak kelas 4 yang soleh dan soleha, kita ini akan mempelajari lagi mengenai kewajiban anak-anak dan haknya anak-anak terhadap lingkungan. Kita tadi belajar mengenai energi alternatif, contohnya yaitu tadi matahari, angin, ombak. Sekarang anak-anak, biar tetap terjaga, kita harus melestarikannya. Apa? Dengan cara apa? Kita harus tahu kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan. Kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Salah satunya anak-anak dengan cara memanfaatkan energi alternatif itu yang ramah lingkungan. Misalnya menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik, mobil surya yang menggunakan tenaga dari sinar matahari bahan bakarnya. Nah, anak-anak harus ingat, energi alternatif itu adalah energi yang ramah lingkungan, baik untuk lingkungan, tidak menimbulkan polusi, dan tidak pernah habis. Misalnya, energi yang berasal dari air. Anak-anak tahu air? Ya, pasti setiap hari mandi kita menggunakan air. Tidak boleh boros. Angin yang biasa kita hirup, setiap kita bernapas pasti menghirup udara atau angin. Panas matahari anak-anak, tiap pagi anak-anak kalau keluar rumah, anak-anak pasti melihat sinar matahari atau panas matahari. Dan sumber daya alam lainnya yang dapat diperbarui. Kita juga berkewajiban membangun dalam gedung dengan memperhatikan aspek ramah lingkungan. Misalnya, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Kita harus hemat listrik anak-anak. Kalau sudah terang dengan sinar matahari, kita matikan lampu listriknya. Selain kita memenuhi kewajiban, kita juga harus memperhatikan hak kita, hak anak-anak yang harus diterima.
Misalnya, memperoleh lingkungan tempat tinggal anak yang segar, tidak berpolusi. Supaya apa anak-anak? Supaya anak-anak tumbuh sehat dan nyaman. Selain itu, kita juga mempunyai hak untuk memperoleh air bersih, air sehat, dan disediakan oleh alam untuk minum, mandi, pengairan, dan pembangkit listrik. Selain itu juga anak-anak, kita mempunyai hak untuk memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Misalnya dari tumbuhan diambil umbinya, dari hewan diambil telurnya, dagingnya, yang merupakan sumber energi untuk manusia, energi untuk mendapatkan tenaga. Sebelum memperoleh kita terhadap lingkungan, mari kita laksanakan kewajiban terlebih dahulu. Itu tadi penjelasan tentang hak dan kewajiban kita terhadap sumber daya alam yang ada di bumi. Anak-anak yang ibu sayangi, anak-anak sudah tahu kan mengenai hak dan kewajiban anak-anak terhadap lingkungan. Kewajiban kita anak-anak terhadap lingkungan adalah, siapa yang bisa menjawab? Ayo, ya, anak-anak, kewajiban kita terhadap lingkungan adalah menjaga kelestariannya. Dengan cara apa? Memanfaatkan energi alternatif yang ramah lingkungan. Anak-anak harus ingat lagi, Bu Guru di sini berdiri menjelaskan. Perhatikan lagi ke Bu Guru. Tulislah 3 saja contoh sikap yang ramah lingkungan. Anak-anak ya, ingat ya, yang ramah lingkungan, yang tidak merusak. 1, menggunakan kendaraan berbahan bakar listrik atau gas, seperti mobil listrik dan mobil tenaga surya. Dengan menggunakan kendaraan berbahan gas atau listrik, berarti telah menghemat bahan bakar minyak. Yang kedua, membangun gedung yang menggunakan cahaya matahari sebagai penerangan di siang hari. Dengan membangun gedung yang menggunakan sinar matahari sebagai sumber penerangan, berarti menghemat energi listrik. Yang ketiga, anak-anak, menggunakan biogas untuk memasak ibu-ibu di rumah, ibunya anak-anak. Nah, itu berarti ibunya anak-anak telah menghemat bahan bakar minyak. Ini tadi sikap yang ramah lingkungan dan harus anak-anak paham dan ketahui. Anak-anak kelas 4, anak-anak generasi bangsa penerus Bu Guru, karena Bu Guru di sini sudah tua, anak-anaklah yang nanti meneruskan. Anak-anak, dalam penggunaan energi alternatif merupakan salah satu bagian dari tanggung jawab anak-anak. Coba anak-anak jelaskan,
Paham anak-anak mengenai tanggung jawab anak-anak sebagai generasi penerus bangsa? Satu, anak-anak, penggunaan energi alternatif menjadi tanggung jawab kita. Anak-anak semua, bu guru, dan semua warga masyarakat di Indonesia. Dengan menggunakan energi alternatif, berarti kita menyediakan energi untuk generasi mendatang. Apabila energi digunakan terus-menerus, maka akan habis. Jadi harus ada penggantinya. Apa saja? Setelah kita mempelajari kewajiban, bu guru akan menjelaskan hak anak-anak sebagai generasi penerus terhadap lingkungan supaya tetap lestari. Dalam penggunaannya bagaimana? Hak anak-anak satu di sini harus tahu, memperoleh sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan siapa? Kebutuhan anak-anak yang masih kecil. Misalnya dari tumbuhan dan hewan yang merupakan sumber energi atau tenaga. Anak-anak tahu apa? Anak-anak kan perlu makan. Makanan itu anak-anak dari hewan dan dari tumbuhan. Dari hewan anak-anak dapat memperoleh telurnya untuk kita makan. Dari tumbuhan anak-anak padi menjadi beras. Beras dimasak menjadi nasi, kita makan juga. Anak-anak perlu ketahui, setelah kita makan, badan kita menjadi segar. Itu maksudnya anak-anak, sumber tenaga. Yang kedua, anak-anak memperoleh lingkungan yang segar, nyaman, damai, tidak ada keributan, tidak ada polusi. Itu tuntutan anak-anak, hak anak-anak itu. Dan yang ketiga, memperoleh air sehat. Untuk apa? Untuk kita nikmati, untuk diminum, untuk kita mandi, untuk menyiram bunga, macam-macam ya anak-anak. Dan untuk pembangkit listrik tenaga air, atau untuk membangkitkan tenaga pembangkit listrik tenaga air. Mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak terhadap lingkungan? Anak-anak harus tahu, hak dan kewajiban itu harus seimbang. Setelah anak-anak melaksanakan kewajiban, barulah kita dapat menuntut hak kita. Contoh, anak-anak di lingkungan rumah, siapa yang suka membantu orang tua, yang sayang dengan orang tua? Itu kewajiban kita, menghormati orang tua, menghormati kakak kita. Setelah kewajiban kita laksanakan, anak-anak boleh menuntut hak dari orang tua dan kakak kita. Apa hak kita? Mendapatkan kasih sayang, mendapatkan perlindungan dari kakak dan orang tua. Jadi di sini anak-anak, antara kewajiban dan hak harus seimbang, biar hidup kita apa? Damai dan tentram. Menjaga kesehatan juga anak-anak merupakan salah satu kewajiban kita.
Salah satunya dengan cara kita berolahraga. Berolahraga yang baik anak-anak harus rutin. Ya, anak-anak boleh olahraganya lari pagi. Itu saja anak-anak ya, ingat itu. Baiklah anak-anak kelas 4 yang soleh dan solehah, akhirnya pada penutupan atau pada akhir pembelajaran ini, Ibu akan menyimpulkan hasil pembelajaran pada hari ini. 1. Dengarkan. 1 ya, percobaan energi listrik pada kentang. 2, perlunya mengembangkan energi alternatif. 3, manfaat energi alternatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang 4, kewajiban dan hak kita terhadap lingkungan harus kita laksanakan. Demikianlah anak-anak kelas 4 yang Ibu cintai dan Ibu sayangi. Dalam pertemuan kali ini, Ibu mengucapkan terima kasih kepada anak-anak yang sudah memperhatikan dan sudah ikut dalam pembelajaran kali ini. Jangan lupa pesan Bu Guru, karena dalam suasana COVID-19 anak-anak harus ingat jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker, selalu cuci tangan, hindari dari tempat keramaian, dan selalu jaga jarak. Untuk menutup pembelajaran pada hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bersama-sama mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah anak-anak.